Good evening, everyone, and welcome to our first webinar special for GKPA this evening. I would like to welcome our beloved Bapa Iforos, who is very supportive with our programs. Even before COVID-19 started in Indonesia, Bapa Iforos Pendeta Togar Simatu MK. Bapa Iforos, welcome. Thank you so much for joining us this evening. And you are really a good example to all of us. You come earlier before us. Thank you so much. Thank you. I also would like to welcome our beloved Bapa Sekjen, Bapa Pendeta Ramos Simanjuntak. Bapa, thank you so much for joining us this evening. And also would like to say welcome and thank you, many thank you to our beloved coordinator of our English classes, special for GKPA Pendetas, and for coordinator of this webinar. Thank you so much, Pendeta Dato Siagian. And for the rest of our Pendeta from GKPA, selamat datang. Welcome to our webinar this evening. So our speaker this evening is our founder of Gospel Light for Indonesia and PIC Indonesia. He is Pendeta Dr. Paul Chu Sihombing. Yeah, he is based in Singapore right now, but he has really the passion in sharing to us about leadership this evening. But you can call him PC or Bapa PC for short to make it easy to pronounce his name. I also would like to welcome our GLFI country coordinator, Pendeta Dr. Randas Thomas Sihombing. And along with us is our official translator of GLFI, Bapa Sintong Putapea. He is with us tonight to translate for Bapa PC. And of course, your most ever beautiful and favorite English teacher and PIC facilitator in Padang Sedimpuan, Miss Iris. She is now in the Philippines, but she is very happy to join us this evening. I have a friend also. Her name is Lovell. We are here in Balige, both of us. Miss Lovell will be the admin for this Zoom meeting, and I will be your MC and moderator. Again, thank you so much for joining us, and we praise the Lord for this beautiful opportunity to learn together on how to improve our leadership for God's glory. To start our webinar, I would like to read some rules or ketentuan webinar. No? Nomor 1, memiliki koneksi internet yang bagus. 2, berada di tempat yang tidak ada gangguan selama sesi berlangsung. 3, gunakan nama yang sebenarnya pada akun Zoom Anda untuk tujuan pendaftaran. Jika tidak, maka yang muncul adalah merek gadget atau HP Anda. 4, jika ada kendala teknis, mohon menghubungi secara langsung admin GLFI PIC Indonesia di nomor ponsel WhatsApp 0813-9475471. 5, silakan mengatur ponsel Anda dengan mode landscape untuk melihat slides dan pembicara dengan lebih baik. Yang terakhir, kepada Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, Anda dapat menggunakan fasilitas angkat tangan di Zoom, atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui kotak percakapan di Zoom kita. Okay, to start our webinar, may I request our beloved Bapak Sekjen Pendeta Ramos Simanjuntak STH for our opening prayer.
Bapak, can you open your microphone, Bapak Sekjen? Thank you. Halo. Yes, Pak, go ahead. Sudah kedengaran? Yes, Pak. Yes. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, teristimewa pada malam hari ini. Kami boleh dibekali melalui kepemimpinan, melalui Bapak Paul Cho. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga melalui Zoom meeting ini kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk melayani Tuhan lebih baik lagi. Dari awal, pertengahan, hingga akhir, kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Bapak Sekjen, for leading us in our opening prayer. I would like to call our beloved Bapak Iforus of GKPA, Pendeta Togar Simatupang, for our opening speech, and to be followed by Pendeta Dr. Randos Thomas Sihombing from GLFI opening speech. Oke ya. Yes, Bapak. Terlebih dahulu kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kita, pemimpin yang agung, Raja Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mempertemukan kita dalam webinar ini pada masa pandemi COVID-19. Kita memang harus jeli, bijak untuk memakai kesempatan dengan kemajuan teknologi ini. Oleh karena itu, perkenan kami dari pimpinan GKPA mengucapkan terima kasih kepada GLFI yang sudah memberikan special offer kepada GKPA, khususnya kepada para pendeta GKPA. Bukan hanya soal bahasa Inggris, tetapi juga membekali para pendeta dengan topik-topik yang sangat penting dan aktual bagi pelayanan para pendeta di GKPA. Dan ini juga sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh GKPA, mempersiapkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas para pelayan di GKPA. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Iris ya, yang di Filipina, Christine, rekan-rekan di PIC, kemudian Bapak Thomas, special honor for Reverend Paul Cho, ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada GKPA, khususnya untuk peningkatan kapasitas kapabilitas. Saya yakin bahwa masalah kepemimpinan ini terus ada hal-hal baru, sisi baru, makna-makna baru yang terjadi sesuai dengan perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Juga yang kita layani juga beregenerasi. Oleh karena itu adalah sangat urgen, sangat penting topik ini selalu dikumandangkan, diulang-ulangi, disampaikan kepada para pelayan. Nah, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh pendeta GKPA supaya memakai kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ikutilah program ini sehingga nantinya GKPA melalui Bapak Ibu Pendeta bisa terbangun dengan pengetahuan tentang kepemimpinan ini. Dan kita para hamba Tuhan menjadi pemimpin yang mengikuti norma Tuhan Yesus.
Itu yang kami mau sampaikan kepada para pendeta, khususnya kepada GLFI, Pak Thomas, spesial untuk Pak Paul Cho. Dan kita berharap ini juga akan berkesinambungan dengan tema topik yang lain. Saya mohon maaf, saya hanya bisa ikuti acara pembukaan ini. Untuk sesi selanjutnya, saya harus meninggalkan, tapi doa saya bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Thank you so much, our beloved Bapak Iforos, for your very warm welcome and speech to all of us. Now let's proceed to our opening remarks to be given to us by Gospel Light for Indonesia Country Coordinator Pendeta Dr. Rantos Thomas Sihombing. Ya, salam sejahtera, salam buat kita semuanya, salam sejahtera khusus Amang Epurus, Amang Pendeta Simatupang, juga Amang Sekjen, Amang Pendeta Simanjuntak. Kami sangat bersyukur malam ini kita boleh bersama-sama hadir, boleh bersama-sama belajar dalam satu program leadership yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Cho Sihombing. Ya, kita berharap program ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya dalam rangka melakukan kerjasama kita. Tempo hari kita sudah tanda tangani bersama-sama, kita bersyukur, memuji Tuhan, boleh kita laksanakan. Dan malam ini bagian dari kerjasama itu kita bisa lakukan bersama. Puji Tuhan, kiranya program kita ini boleh menjadi berkat bagi semuanya, dan terima kasih untuk partisipasi dari Gereja Kristen Protestan Angkola. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Thank you so much, Pendeta Dr. Rantos Thomas Sihombing, for your welcome speech to all of us from GLFI. So Bapak and Ibu from GKPA, before we will start our session, special message about leadership from our speaker, I would like to ask Bapak Sintong Hotapeya, our translator from GLFI, to introduce to you our speaker this evening. Ya, baik. Bapak Ibu, saya akan bagikan sedikit biografi tentang pembicara kita malam hari ini. Bapak Pendeta Dr. Paul Cho Sihombing lahir di Singapura pada tahun 1947. Beliau lulus sebagai seorang dokter medis dari National University of Singapore dan dianugerahi gelar Doctor of Divinity dari Bob Jones University di Amerika Serikat. Beliau mendirikan Gospel Light Christian Church, di mana saat ini dihadiri oleh 2.500 jemaat setiap minggunya. Beliau mendirikan GoDucate Limited, sebuah organisasi non-profit yang melayani di 8 negara-negara Asia dan mempekerjakan 250 staf penuh waktu. Beliau juga mendirikan Asia Pacific Institute of International Studies, Asia Forum for Leaders, Pastors International Club Indonesia, Gospel Light for Indonesia, dan banyak organisasi lainnya. Beliau mendirikan GLFI pada tahun 2011, dan selama 5 tahun, beliau sudah berkhotbah setiap minggu di berbagai denominasi gereja Batak seperti HKBP, GKPI, GKPS, HKI, GBKP, dan lain-lain. Dan melayani sebagai pembicara dalam berbagai seminar dan pelatihan selama beberapa tahun sebelumnya. Kerinduannya ialah melatih para pemimpin di Asia untuk abad ke-21. Karena kontribusi beliau kepada Asia, beliau dinominasikan oleh Channel News Asia pada tahun 2011 sebagai salah satu Asian of the Year. Beliau sudah mengajar dan berkhotbah di ratusan universitas, sekolah Alkitab, gereja-gereja, dan organisasi-organisasi Kristen di Amerika Serikat, Eropa, Australia, Afrika, dan Asia. Walaupun Pendeta Paul Cho sudah pensiun dari dunia medis selama 25 tahun, beliau masih sangat dihormati dalam dunia profesi medis. 3 tahun lalu, beliau masih memimpin salah satu organisasi kedokteran terbesar di Singapura. Thank you so much, Pak Sintong, for reading Bapak Paul Cho's biography.
So Bapak ini Ibu, I will give this time to Bapak Polshu and Bapak Singkong for our message tonight about effective leadership in COVID-19 time. If you will have some questions later, I will ask you to please write your questions on our chat box. And after the session of Bapak Polshu, we will have a question and answer. Thank you so much. Bapak Polshu, please. Horas, so good to see all my brothers, Angkola brothers and sisters. Ora, sangat senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di melalui Zoom ini. You know, I've always wanted to preach in GKPA churches, but I've only done it once in my entire life, and that was in Pekanbaru. Ya, saya selalu mempunyai kerinduan untuk berkhotbah di gereja GKPA, tetapi saya hanya bisa melakukan sekali di Pekanbaru. That was 5 years ago. I don't have a chance to go to Angkola churches. Nah, jadi saya tidak punya kesempatan untuk mengunjungi gereja kita di GKPA. Thank God for technology. Tonight I can see all of you. That's a wonderful thing. Tapi puji Tuhan, dengan teknologi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini melalui Zoom. I want to thank the church for choosing the topic of leadership in this very difficult times. Saya mau berterima kasih kepada GKPA karena sudah memilih topik kepemimpinan ini dalam kondisi kita saat ini yang sangat sulit. You know, the most important thing in any organization is leadership. Hal yang paling penting dalam setiap organisasi adalah kepemimpinan. If your country has a great leader, it will be a great country. Sure. Jika negara kita memiliki pemimpin maka negara kita akan menjadi negara yang hebat. If a company has a great leader, the company will be a good company. Jika suatu perusahaan punya pemimpin yang hebat, maka perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang hebat. If the family has a good papa, it will be a great family. Kalau suatu keluarga mempunyai papa yang hebat, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang hebat juga. Can I say that leadership in the church is probably the hardest of all? Jadi saya bisa katakan bahwa kepemimpinan merupakan hal yang tersulit dari segalanya. Because in the church, there are several factors. Number one, everybody is in a sense a volunteer. If you are in the military, no problem leading. Karena kalau kita berbicara tentang gereja, yang pertama ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kita semua volunteer. Kalau itu militer, maka tidak ada permasalahan. Secondly, in the church, we are trying to lead people in spiritual things, but Satan is trying to lead them into tempting them into material things. Faktor yang kedua adalah kita berusaha membimbing jemaat kita dalam hal rohani, tetapi setan berusaha menggoda mereka untuk mengikuti cara duniawi. In the past, to be a pendeta, you almost otomatis you have already great respect in the past. Di masa-masa yang lalu, kalau kita adalah seorang pendeta, maka otomatis kita akan mendapatkan respect. You know, because in most societies before, the pendeta is the one with the education, and he's respected. Most of the rest of the people may have little or no education. Ya, mungkin pada masa yang lalu, karena para pendeta adalah orang yang berpendidikan, ya mungkin banyak orang yang di lingkungan itu tidak berpendidikan. Today, our members, some of them have better education than the pendeta. They've traveled in Jakarta, they work in Singapore, and you know, their educational level has gone up. Namun pada masa sekarang, banyak sekali jemaat kita yang pendidikannya lebih tinggi daripada pendeta. Mungkin karena mereka pergi ke Jakarta atau ke Singapura, dan pendidikan mereka setiap hari semakin meningkat. So, respect is not automatic. Earn the respect of your members sometimes. Jadi respect itu tidak lagi bersifat otomatis, kita harus meraihnya dari jemaat kita.
That's why in the past, in most Bible schools, leadership is not really taught a lot. Not a lot. Itulah mengapa pada masa-masa yang lalu banyak sekali sekolah-sekolah Alkitab tidak terlalu banyak mengajarkan tentang kepemimpinan. And many pastors, when they go to their church after finishing from STT, they realize, I don't have much leadership over my people. Itulah sebabnya mengapa banyak sekali para pendeta setelah mereka lulus dari sekolah kitab atau sekolah teologi, mereka menyadari ternyata saya tidak bisa memiliki kepemimpinan untuk memimpin jemaat-jemaat saya. I hear this all the time because I train pendetas and they will always tell me, Pak PC, how do I get my members to listen to me? Karena saya sering sekali mendengar dari berbagai pendeta, karena saya yang melatih mereka, dan mereka selalu berkata kepada saya, Pak, kenapa jemaat saya tidak mendengarkan saya? That is the commonest problem I hear from most pastors, the commonest problem. Nah, itu adalah masalah yang paling umum yang sering saya dengar dari mereka. So today we want to learn some principles of leadership. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beberapa prinsip dari kepemimpinan. And these principles that we are going to learn tonight are not just for COVID times, but for all times. Dan prinsip-prinsip yang akan kita bahas hari ini adalah bukan hanya untuk masa COVID-19, tapi untuk nanti masa-masa yang akan datang. So the idea tonight is to build a dasar, a foundation, so that we can learn leadership in COVID times in the next sessions. Okay? Jadi, intinya hari ini adalah kita mempelajari tentang kepemimpinan mungkin pada masa COVID-19 dan kemudian kita akan semakin mendiskusikan lebih dalam. All right, so tonight we will learn a very simple but very useful principle of leadership. There are basically 5 levels of leadership. Jadi malam hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip yang paling dasar. Ya, pada dasarnya ada 5 prinsip yang akan kita pelajari tentang level kepemimpinan. And I've taught this module to many pendetas, and most of them will say, wow, I never realized these 5 levels. Nah, saya telah mengajarkan 5 prinsip ini kepada berbagai pendeta, dan mereka mengatakan kepada saya, wow, saya belum pernah menyadari bahwa ada prinsip seperti ini. So tonight, let's look at a chart. All right, Christine, Lavelle, can we have the chart on the slide on the 5 levels of leadership? Ya, jadi malam hari ini kita akan perhatikan bagan tentang prinsip kepemimpinan. All right, so we see here there are 5 levels, and the lowest level of leadership is what we call posisi. Jadi ada 5 level kepemimpinan, dan yang paling bawah itu level posisi. So, for example, when you become a pendeta, you have a gelar from your STT, you have your jubah, you have a posisi. Contohnya adalah ketika kita tamat dari STT, kita punya gelar dan menjadi pendeta, kemudian bisa pakai jubah, kita sudah berada di level posisi. So you see this man, this little cartoon man, when he enters a church, he steps on the first step, the step of posisi aja. Kalau kita lihat, perhatikan ada gambar orang ya, gambar kartun ini, dia akan melangkah hanya langkah pertama yaitu posisi saja. Alright, so you see the height of the steps. The first step not very high. That step speaks of his influence over people. Right? Jadi kita lihat tinggi tangganya itu tidak terlalu tinggi ya. Jadi itu berbicara tentang pengaruh. Okay, so his pengaruh here is just his posisi, right? People will say, oh, this is the new pendeta. So here's a posisi.
Jadi pengaruhnya di sini hanya sebatas posisi. Ya, mungkin jemaatnya mengetahui, oh, dia seorang pendeta. So his rights as a pendeta with a low posisi, just the posisi, his rights are to tell people what to do only in the church, only during the service time. Jadi haknya kepada para jemaat itu sebenarnya hanya memberitahukan kepada para jemaat tentang apa yang harus dilakukan hanya pada saat ibadah saja di gereja. So what happens is when the members, jemaat come to church, he can tell them when to stand, when to sit, what song to sing, what Bible verse to read. Itu aja. Apa yang terjadi adalah ketika jemaat yang masuk ke gereja dan beribadah, dia hanya bisa meminta jemaatnya berdiri, duduk, lagu apa yang harus dinyanyikan, ayat apa yang harus dibuka, itu saja. And then after the service, everybody says bye-bye and they pulang, right? Namun setelah ibadah, para jemaat hanya berkata bye-bye, lalu pulang. And then if the pendeta decides to ask them for some help during the week, all right? He will say, maybe, jemaat, can you please come? We need all of us to pray together. Most people will say, sorry, Papa, I'm busy. Jadi kemungkinan kalau misalnya hari-hari biasa, Pak Pendeta ini meminta kepada jemaatnya untuk datang, untuk ada pertemuan doa di hari biasa, mungkin jemaatnya akan berkata kepada dia, sorry Pak, saya sibuk. So he realizes that, my goodness, all the influence I have over them is just inside the gereja and just for 1.5 hours aja. Kemudian dia menyadari, oh ternyata pengaruh saya ini hanya pada saat ibadah dan hanya 1 hari Minggu itu saja. Any other time he asks them to come, ask them for help, they will say, sorry Pak Pendeta, sibuk Pak. Tapi kalau di hari-hari lain, setiap kali Pak Pendeta ini meminta bantuan dari jemaatnya atau meminta mereka untuk datang, jemaatnya akan berkata, sorry Pak, saya sibuk. So you see many pendetas, the moment they have their ordination, they have their jubah, they think, whoa, I'm a pendeta. Masih banyak sekali para pendeta ketika dia mendapatkan gelarnya, mendapatkan jubahnya, dan dia berkata, wah, saya pendeta. They don't realize the influence is very little, only inside a certain building and at a certain time aja. Namun dia tidak menyadari pengaruhnya terbatas hanya di dalam gedung gereja. But if this pendeta understands the 5 levels of leadership, he understands he needs to move to the next tingkat, which is the tingkat called permisi. Dia menyadari akan hal ini, maka dia akan mencoba untuk naik 1 tingkat, yaitu ke tingkat permisi. And if he has learned this, he understands the way to move up to this is to build relationships, friendships with his members. Nah, untuk naik ke tingkat permisi ini, dia kemudian menyadari bahwa dia harus membangun hubungan dengan jemaat-jemaatnya. Because when he builds relationships, now they don't look at him as a pendeta, but they look at him as a kawan already. Wow, he's a very friendly pendeta. Ketika dia sudah mulai membangun hubungan kepada jemaat, maka jemaatnya tidak hanya sekedar melihat dia sebagai seorang pendeta, namun juga sebagai seorang kawan. Alright, so if this guy has learned, this pendeta has learned these 5 levels, what he will do when he goes to a new church is he will look for the right people to start building relationships. Jadi kalau pendeta ini belajar tentang 5 prinsip kepemimpinan ini, 5 level ini, apa yang akan dilakukannya adalah ketika dia datang ke gereja itu, dia akan mulai melihat jemaat-jemaat yang bisa dibangun hubungan. He realizes his jubah is not cukup. He needs to have friends also in the jemaat. Dia menyadari bahwa hanya jubahnya saja tidak cukup. Dia harus menjalin hubungan, membangun hubungan dengan jemaat.
So what he does is automatically he will probably try to build relationships with the sintua, with diakons, with the people who are in positions, all right, in the new church that he's gone to. Apa yang dilakukannya adalah mungkin dia akan membangun hubungan dengan para sintuanya, para diakon atau diakonisnya, dan menjalin hubungan dengan mereka. But sometimes he may not have such friendly sintuas. Sometimes the sintuas may be a little bit difficult, maybe a bit sombong. You are young pendeta, so you may have to look for other people to build relationships with. Namun kadang-kadang ada sintua yang mungkin agak sulit didekati, mungkin agak sombong, yang menganggap kita adalah, wah kamu pendeta yang muda. Apa yang akan kita lakukan yaitu mencari lagi orang yang lain untuk kita bangun hubungan itu. Let's give you an example, all right? Let's say you went to a new church and you know there's a man who's been in the church a long time, but his job is very simple. He just sapu the church every Sunday morning before the church starts. Yang contoh, katakanlah ada pendeta yang baru dalam suatu gereja, kemudian kita melihat ada seseorang yang mungkin pekerjaannya hanya menyapu gereja. So what this pendeta would do is he would go a bit earlier, he would buy a bit of coffee for this Bapak who sapus the church, makes the church clean. He would say, Bapak, wow, thank you for helping us every Sunday. Have a cup of coffee. Okay. Mungkin yang dilakukannya adalah mungkin pendeta ini datang lebih awal, ya, membawakan kopi kepada bapak ini yang menyapu gereja, kemudian menegur bapak ini, bilang, oh bapak, kamu membersihkan gereja dengan baik sekali. And then you know what happens? After that, the church members start coming in, all right? And the first person they will see is this old bapak sitting there minum kopi because they know him, everybody knows him. Apa yang terjadi selanjutnya, yaitu jemaat mulai berdatangan, ya, orang yang dilihat mereka hanyalah bapak ini yang sedang minum kopi. And then they will, first thing they will ask, Pak, itu pendeta baru bagus tak? Cukup bagus tak? And then the old man would say, wah ini pendeta bagus, very friendly, very humble. Baru jemaat ini mungkin bertanya kepada bapak ini, pendeta baru itu bagus nggak kira-kira orangnya? Lalu pasti bapak ini bilang, oh bagus sekali. Can you imagine, as one member comes in, he asks the bapak, the second member comes in, he asks the bapak, and every time the bapak say, ini the best pendeta, yang paling best pendeta we ever had before. Can you imagine the impact it will have? Bisakah saudara bayangkan dampak yang akan terjadi ketika satu orang jemaat bertanya ke pendeta ini, kemudian jemaat yang lain datang lagi kepada bapak ini, dan bapak ini selalu bilang, bagus sekali. And then you are standing at the door and you greet everybody very friendly and they say, wow, this pendeta is more than a pendeta. He is a kawan to us. Wow. Dia pendeta berdiri di depan pintu, menyalami satu jemaatnya. Jemaatnya pasti akan berkata, wow, ini bukan hanya sekedar pendeta, tetapi kawan. So you see what happens is, now you not only have posisi, but you have permisi. Because when kawan asks you for help, you always tell the kawan, of course I will help you, oh my kawan. Saat ini pendeta ini bukan hanya sekedar memiliki posisi, tetapi juga memiliki kawan, yaitu hubungan. Jadi ketika pendeta ini meminta bantuan, pasti akan mereka bantu. Karena apa? Karena kawan. Whenever a friend asks for help, generally speaking, you will help your friend. That's normal. Karena setiap kali kawan kita meminta bantuan, pada umumnya kita akan membantu karena kawan. Imagine if I forget to bring my money today. I forgot to bring my wallet. And I forgot and I said to you, you're my friend. I said, hey, kawan, I lupa to bring my wang today. Can you pinjam some wang? Of course you'll say, of course lah, you're my kawan. You mau berapa? And then you'll give me. Right? Anggap saja saya lupa bawa uang hari ini, kemudian saya bertemu dengan
saudara, yaitu kawan saya bilang, saya lupa bawa duit. Kawan bisa pinjamkan. Of course, he will say, of course lah, you kawan what? All right. Saya akan pinjamkan kawan. So even if like my house, let's say angin topan, my house hancur, I will call my kawan. Kawan, my house sudah hancur, can come tolong. Of course lah, your kawan, I will come and tolong. I always tolong my kawan. It's normal. Atau yang lebih parah lagi, rumah saya diterpa topan dan saya telepon kawan saya, kawan bisa tolong nggak? Tentu saja kawan ini akan menolong. You see, when you move to level kedua, you are not just having a position, but you having permission. Because as a friend, we usually allow our friends to ask things, ask requests from us. Jadi ketika kita berpindah dari posisi ke permisi, kita bukan hanya memiliki posisi, tetapi kita memiliki izin, yaitu permisi untuk kepada kawan-kawan kita, akses kepada kawan-kawan kita. So you see, imagine, go ahead, Tindong. Yeah. So you imagine this pendeta is now on tingkat kedua now. Every time he calls his church, he said, we really need to pray. Nobody comes for prayer meeting. Please come. You know what? The member would probably say, ini my kawan asking me to come. I will go. Right? Jadi ketika dia sudah berada di level kedua, lalu pendeta ini mungkin menelepon jemaatnya, datang kita ke pertemuan doa ya, hari apa, begitu. Pasti jemaatnya akan berkata, ya mungkin saya akan datang, karena dia adalah kawan. Okay, so you see now this young pendeta has more influence because he naik tingkat kedua already. Alright? Jadi kita lihat di sini, pendeta muda ini memiliki pengaruh yang lebih luas lagi, karena dia naik ke tingkat yang kedua. Now, the third one is the most powerful tingkat to go to. It's called produksi or hasil. Nah, tingkat yang ketiga ini adalah tingkat yang lebih sulit lagi, yaitu produksi atau hasil. It's not so sulit, but it's exciting when you go up to that level. All right? It's not difficult. Yeah. Tapi menarik atau begitu menggembirakan lah. Kita bisa naik ke tingkat produksi. Okay, so all of us must try to get beyond tingkat kedua. Our goal, minimum, all of us to try to get to tingkat kedua. Right? Ya, jadi kita semua telah naik ke tingkat kedua, minimum kita semua harus naik ke tingkat yang ketiga. Alright, what do you mean by produksi? What does it mean? What do you mean by hasil? So we can, for example, let's say you are a pendeta. You start to produce better berkhotbah every Sunday. Your sermon is better, more interesting. That's a produksi, right? Contohnya adalah ketika kita adalah seorang pendeta yang mungkin sermon kita lebih baik, menghasilkan khotbah yang lebih baik dan sermon-sermon yang lebih baik. So, straight away the members will come and say, wow, pendeta is muda, pendeta is a girl, and yet her sermon is really interesting, not bosan. Wow. Right? Yang pasti mungkin jemaat itu akan berkata, wow, pendeta ini masih muda. Wah, dia seorang wanita. Tetapi khotbahnya, sermonnya sangat pintar. You see, so straight away they see you can produce something that nobody else could produce. So it's pretty good, all right? It's pretty good. Jadi mereka bisa melihat pendeta ini menghasilkan sesuatu atau memproduksi sesuatu yang bagus. But let me tell you what is the most powerful thing you can do to get from tingkat kedua to tingkat ketiga. Tetapi izinkan saya bagikan kepada saudara apa hal yang paling sangat kuat untuk pindah dari tingkat kedua ke tingkat ketiga. The most powerful thing you can do is to preach the salib clearly. Hal yang paling besar yang kita lakukan adalah memberitakan salib. Many people go to church and they listen to many preachings, but they are never clear
on the Injil, on the Salib. They're not clear on that. Banyak sekali para jemaat yang datang ke gereja mendengarkan khotbah dari berbagai pendeta, namun mereka belum mengerti dengan jelas tentang salib. You see, the cross is what makes our faith different from all the other religions, Islam, Buddhism, and so on, right? Salib adalah satu-satunya yang membuat perbedaan antara kita dengan agama-agama lain. Every religion tells us that if you do certain things, you're a good man, you give money, you are faithful to come to the masjid or the gereja, one day, maybe you will reach heaven. Agama-agama lain mengajarkan kalau kita adalah orang yang baik, melakukan perbuatan yang baik, memberikan sedekah, mungkin kita bisa mencapai surga. So all religions teach about the same thing. Do good, do good, do good. Be religious, be religious. Maybe one day you will reach heaven. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik, berbuat ini, berbuat itu, dan mungkin kita bisa masuk ke surga. But ours is totally opposite. Our salib is totally opposite. It's not about me trying to reach God, but it's about God reaching me. Tetapi salib berbicara justru kebalikannya. Bukan tentang kita yang mencapai Tuhan, berusaha mencapai Tuhan, tetapi bagaimana Tuhan datang kepada kita. Wow, the Injil is this amazing news that God loves me and He gave me His only Son. Wow. Injil adalah berita yang sangat luar biasa bahwa Dia sangat mengasihi saya dan Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada saya. It's not about a guru, not about a nabi, it's not about a buku. It's about a Savior, the Son of God. Bukan tentang guru, bukan tentang para nabi, bukan tentang kitab-kitab, tetapi tentang anak Allah. Which religion can ever tell you that God would come down to this earth? Agama mana yang pernah mengatakan bahwa Allah turun ke dunia ini? And be a man, 100% man, 100% God, 100% man. Wow. Dan menjadi 100% manusia, 100% Allah, 100% manusia. And live like a simple man and die the terrible death on the salib. Dan hidup sebagai manusia yang sederhana, kemudian mati dengan cara yang tidak baik di atas kayu salib. Normally, men suffer for their God. But this God suffered for us. Biasanya manusia yang berkorban untuk Tuhannya. Tetapi ini Allah atau Tuhan yang berkorban untuk kita. Normally men suffer for their kings. But this king suffered for us. Biasanya rakyatlah yang berkorban untuk raja. Tetapi raja yang kita punya berkorban untuk kita. And then the Bible tells us He went on the salib and took our sins. Alkitab berkata Dia naik ke atas kayu salib dan memikul dosa-dosa kita. And the Bible tells us that the greatest miracle in the world was on the salib. Dan Alkitab mengatakan kepada kita mukjizat yang terbesar terjadi di atas salib. That all our sins, our past sins, our present sins, our future sins, Jesus took on Himself and suffered and bled and died for our sins. Dan segala dosa kita, mulai dari dosa yang lalu, sekarang, dan yang akan datang, Dia ambil semuanya itu dan menderita untuk kita. And then this wonderful Savior, when He had paid the penalty for all our sins, when He bayar for all our sins, the Bible says, He said, sudah selesai.
Dan juru selamat yang luar biasa ini setelah dia membayar setiap dosa kita, dia berkata, sudah selesai. Jesus did not say, saya sudah selesai. He never said saya. He said, sudah selesai. Yesus tidak mengatakan, aku sudah selesai. There are two words in bahasa Alkitab, sudah and selesai. But in the Greek, one word aja, tetelestai. Di dalam bahasa Indonesia ada dua kata, yaitu sudah dan selesai. Namun dalam bahasa Yunani, satu kata, yaitu tetelestai. Tetelestai, any person who speaks Greek knows it is a word used by accountants. Jadi kata tetelestai digunakan dalam bahasa Yunani dalam istilah akuntansi. When someone pays all your utang, sudah dibayar. Semua, every rupiah sudah dibayar. You take the stempel and you stamp on the receipt. You put lunas. That's the meaning. Ketika orang membayar utangnya dengan lunas, maka akan dicap di dalam surat utangnya dengan kata tetelestai. And that means you utang no more. All paid. Somebody paid for you. I don't know who. Someone paid your utang. Right? Lunas. Artinya semua utang itu sudah dibayar. Siapa yang bayar mungkin tidak tahu kita. Tetapi semua sudah lunas. And Jesus, when he was on that cross, this is what he said. Sudah selesai. And then he put his head down. And the Bible says he died. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus ketika dia di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai, kemudian dia mati. But the Bible continues to say 3 days later, he bangkit from the grave and went after that into heaven. Namun Alkitab mengatakan 3 hari kemudian, dia bangkit dan naik ke surga. 3 hari kemudian dia bangkit, lalu naik ke surga. All the other religions have nabi-nabi, they have guru-guru, they are still in their graves. Only Jesus, they are still in the coffin, in the grave. All right? Semua para guru yang telah mati itu tidak bangkit. Hanya Yesus yang bangkit. When he rose from the dead, he proved one thing. He proved when the words he said, sudah selesai, 100% is true. He proved by rising from the dead. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia membuktikan kata sudah selesai itu 100% sudah dibayar. Itulah bukti bahwa dia sudah selesai membayar utang dosa. Makanya dia bangkit. You know, if he was still carrying our sins, still belum dibayar, he would still be in the kuburan. Not in Kalau dia belum selesai membayar dosa kita, masih memikul dosa kita, mungkin dia tidak akan bangkit. So other religions have a guru who tells you what to do. We have a savior who did it for us. Agama-agama lain memiliki guru atau nabi-nabi untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, tetapi kita memiliki Tuhan yang melakukan segalanya untuk kita. Wow. You ask anybody in any other religion, when you die, where are you going to go? This is his answer. Berdoalah Pak, mudah-mudahan I will get there. Ya, mungkin kalau kita bertanya kepada kalau kau mati, kemanakah kau pergi? Mungkin mereka akan menjawab, berdoalah Pak, mudah-mudahan saya masuk surga. Even the Nabi has to say that. Even the Guru has to say that. Bahkan Nabi mungkin akan berkata seperti itu. Para guru juga akan berkata seperti itu. But you and I know John 3:16. Tetapi saudara dan saya tahu Yohanes 3 ayat 16. And Sintong just said out in bahasa Inggris. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, I like that. Barang siapa percaya kepadanya, no problem, beroleh hidup yang kekal. Right? Wow. That's Injil. Itulah Injil. Not religion, not agama. Everyone thinks Christianity is another agama. It is more than an agama. Banyak sekali orang lain berpikir bahwa kekristenan itu adalah agama. Namun kekristenan lebih daripada agama. It is the love of God, the amazing love of God, who gave his son. He gave that we can believe, receive him in our heart. Kekristenan berbicara tentang kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Dia memberikan anaknya kepada kita supaya kita percaya dan menerimanya. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow. You know, this is the good news that you and I must preach from the Bimba over and over again. Inilah kabar baik yang harus kita kabarkan, kita beritakan di atas mimbar setiap kali berkhotbah. Because our people are confused by religion. They're surrounded by other religions. Karena banyak sekali jemaat kita yang masih kebingungan. Karena mereka dikelilingi oleh agama-agama yang lain. And they think our faith, our Injil, our salib is just another religion. Dan mereka berpikir bahwa salib kita ini adalah agama yang lain. It is not another religion. It's the greatest miracle on the cross and the greatest gift given to us. Ini bukanlah agama yang lain, tetapi pemberian yang terbesar dan kasih yang terbesar yang diberikan kepada kita. You know why I preach with so much passion tonight? You know why? Let me give you my personal story. Mengapa saya begitu menggebu-gebu mengatakan ini kepada saudara? Saya akan ceritakan, saya akan bagikan suatu cerita kepada Bapak Ibu sekalian. I was born in a Christian family like most of you. I went to Christian school, I went to Sunday school, I went to church from a little boy. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen, ya semua kita pasti pergi ke gereja, ke sekolah minggu. And all I thought was, be a good boy, go to church, do things. The Muslims do this, the Christians do this, the Buddhists do this. If we all do enough, maybe we will get to heaven. Dan apa yang ada dalam pikiran saya adalah, jadilah anak yang baik karena Muslim melakukan ini, begitu juga, Buddha juga begitu, Hindu juga begitu, dan kita lakukan perbuatan yang baik sebanyak mungkin, dan suatu saat mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan surga. So all my life I was a Christian, tapi my Christianity is only on my KTP. Sepanjang hidup saya adalah orang Kristen, namun hanya di KTP. My life was no different from anyone else. I go to church on Sunday, Monday to Saturday, my life is like everybody else. Hidup saya tidak ada bedanya dengan orang lain. Saya pergi ke gereja hari Minggu, tetapi Senin sampai Sabtu, ya hidup saya sama seperti orang lain. But at the age of 33, one day, I opened my Bible and I saw John 3:16. Namun pada waktu usia saya 33 tahun, suatu hari saya buka Alkitab saya dan saya membaca Yohanes 3:16. And I saw it says, whosoever believes in Jesus, what he did on the cross, will not perish. Then I realized, have I personally believed?
Lalu saya melihat ada satu kalimat, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melalui beroleh hidup yang kekal. Lalu saya bertanya dalam hati saya, apakah saya benar-benar percaya? Did I really believe Jesus took all my sins? Apakah aku pernah benar-benar percaya bahwa dia sudah mengambil dosaku? Did I believe that he said, sudah selesai? Apakah aku benar-benar percaya bahwa itu sudah selesai? Do I believe that he paid for my sins and bangkit from the grave? Apakah aku benar-benar percaya bahwa dia sudah membayar dosaku dan bangkit dari kematian? That day, April 1980, I sat there and I said, Jesus, my father has believed you, my other relatives have believed, but I personally have not trusted you as my Savior. Hari itu, pada bulan April 80, saya berkata, Bapakku sudah percaya kepadamu, ibuku sudah percaya kepadamu, tapi aku belum percaya kepadamu. That day I received Jesus personally as my Savior. Itulah saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. You know, I didn't realize that I received not only eternal life that day, but I received Jesus into my heart. I believe him. I received him in my heart. Saya menyadari bahwa saya bukan hanya menerima kehidupan yang kekal, tetapi saya juga menerima dia ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. My life changed completely after that. Hidup saya berubah setelah itu. Not because I wanted to do something, but because Jesus now lives in me. I have received him. Not received a promise, a janjian. I receive a person, Jesus, as my Savior. Bukan karena saya mau melakukan sesuatu, tetapi karena Yesus sudah melakukan sesuatu untuk saya, dan saya menerima dia dalam hati saya. Bukan hanya saya menerima janjinya, tetapi saya menerima satu pribadi ke dalam hati saya. And you know, the Holy Spirit came into my life because Galatians 2:20 says, any man be in Christ. Galatians 2:20 says, Christ lives in us. Dan Roh Kudus masuk ke dalam hati saya, dan Galatia 2:20 berkata, Kristus hidup di dalam kita. You know, my whole life changed. Before that, I was so proud. I like to drink. I like to gamble. You know, I had too many vices. Jadi hidup saya sejak saat itu berubah secara total. Sebelumnya saya orang yang sombong, saya suka minum-minum, saya suka berjudi. After that, few months later, my wife received Jesus as her Savior. Beberapa bulan setelah saya menerima Yesus, istri saya menerima Yesus. Before that, she was also KTP Christian. Karena sebelumnya juga dia adalah Kristen KTP ternyata. Her life changed. Hidupannya juga berubah. Before we always quarrel. Sebelumnya kita selalu bertengkar. He likes to spend money. Suka menghabiskan uang. But you know, after that, Christ came in her because Galatians 2:20 says, Christ lives in us if we receive Jesus as Savior. Namun pada itu Kristus masuk dalam hatinya karena Galatia 2:20 berkata, Kristus hidup di dalamku. Sejak saat itu hidupnya berubah. My son at that time was about 8 years old. Laki-laki saya pada waktu berusia 8 tahun. Wow, 8-year-old already learned how to rebel, how to fight against Bapa. Anak usia 8 tahun sudah tahu bagaimana melawan bapaknya. He received Jesus, his life changed. Dia menerima Yesus, hidupnya berubah. You know, when you preach the gospel in your church, you are going to produce new lives. Ketika saudara memberitakan Injil, itu artinya kita menghasilkan kehidupan yang baru. You will see your members start to change, right?
because Christ now comes into their life, character Christ masuk, and character Christ is being seen slowly more and more in their lives. Saudara akan melihat kehidupan mereka akan berubah karena Kristus masuk dalam hati mereka, karakter Kristus masuk dalam hati mereka, dan secara perlahan Kristus diperlihatkan melalui kehidupan mereka. Christine, can I have that slide again back on this on the Zoom? Yeah. All right. So we see tingkat ketiga, by preaching the gospel, lives begin to be changed. Right? Di tingkat ketiga, ketika kita memberitakan Injil, kehidupan mulai berubah. I have seen that in my church. You will see that because the salib is the most powerful thing in the world to change lives. Saya telah menyaksikannya di gereja saya, dan saya yakin saudara juga akan mengalaminya, karena salib adalah kabar yang paling powerful untuk diberitakan. And you know, when your church members begin to see, wow, what happened before my mother? Wow, my mother likes to shout, bertengkar. Now, what happened to my mother? Very different. Mungkin akan ada di antara jemaat kita yang berkata, wow, apa yang terjadi? Dulu mama saya suka marah, tapi sekarang berbeda. My papa before always come back, mabo. Now, what happened? After this pastor comes in, preach the salib, my papa stopped drinking. What happened? Bapakku dulu pemabuk, tetapi setelah pendeta ini selalu memberitakan salib, tapi terjadi perubahan bapak saya. And then my children, before my boy is terrible, 14 years old, always, doesn't want to go to school and argue with the parents. Oh, different now. What happened? Mungkin anak-anak mereka yang 14 tahun sudah bisa melawan orang tua, selalu absen dari sekolah. Wah, sekarang apa yang terjadi? You know what happened? This pastor understands the most powerful tool that any pendeta has in his hand is the salib. It's the power of God in the hand of the pastor. Ini menyadari bahwa alat yang paling kuat, yang paling powerful adalah salib, yaitu kekuatan Allah itu sendiri. You know, pendetas, you start with a posisi at level 1. You make friends, you go to permisi. That's pretty good. But the moment you start learning how to preach the gospel, your whole ministry will change. Ya, sebagai pendeta, kita mulai dari level posisi, kemudian kita menjalin hubungan, kita naik kepada level permisi, lalu kemudian ketika kita mulai memberitakan salib itu, maka kita akan melihat perubahan. That's why you see the word hasil there, all right? That is the best way to get real hasil is through the salib. Itulah mengapa ada kata hasil di situ, karena cara yang terbaik untuk melihat hasil adalah memberitakan salib, melalui salib. Okay, I've been given only 45 minutes because there'll be time for questions. So what I'll do now is I'll stop at tingkat ketiga. Then the next time we can do 4 dan 5, we can then look at the whole chart. But I hope this has been helpful for you. Ya, saya hanya diberikan waktu 45 menit karena akan ada pertanyaan dan ada sesi tanya jawab. Maka kita akan berhenti dulu pada level ketiga. Mungkin kita akan lakukan berikutnya level 4 dan level 5. Very good. Christine, could you kindly take over at Q&A time? We enjoyed this, and Sintong did a great job. Thank you, Sintong. Yeah, Christine, please. Terima kasih Bapak PC dan Bapak Sintong atas materinya malam ini. Ada satu pertanyaan yang dikirim sama aku secara pribadi, dan saya akan bacakannya dalam bahasa Indonesia. Bapak Sintong, tolong diterjemahkan di dalam bahasa Inggris sama Bapak Polcu. Setelah saya akan membaca pertanyaan ini, Inang Pendeta Nursini Sihombing ada pertanyaan juga.
Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau niat bertanya sama Bapak PC, tolong kirim pertanyaannya di chat box kita atau pakai fasilitas angkat tangan, raise hand, supaya kita bisa melihat berapa orang lagi yang mau bertanya sama speaker kita malam ini. Jadi pertanyaan pertama yang dikirim sama aku secara pribadi, saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia. Bapak Sintong akan menerjemahkannya sama Bapak PC ya. Ada yang kirim sama aku, Bapak atau Inang Pendeta bilang, saya berfokus pada fakta bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat dan bukan hanya sekedar guru selamat. Dan saya selalu menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan tanpa ada campur tangan karya manusia sedikit pun. Namun, faktanya hingga saat ini masih ada saja jemaat yang berprinsip bahwa ketekunan ketaatan mereka dalam beriman adalah upaya untuk mendapatkan tiket masuk surga. Bapak Polcu, apakah ada kiat khusus atau special tips dalam pemberitaan Injil yang mungkin lebih logis untuk disampaikan kepada jemaat sehingga dapat mengubah prinsip mereka atau jemaat tersebut? Terima kasih. Okay. Sure, summarize it for me. Yeah. I always preach the gospel as a fact that only Jesus can save. None of our roles that can do to earn salvation. But there are still many of my congregations still thinks that their perseverance, their obedience is a way, or hope that it can get a ticket from the to the heaven. So, do you have any suggestions? What are logical explanations that I can give to them? Very good. Of course, this is a very good question, and it's very normal for your jemaat to think that way. Nah, ini adalah hal yang paling normal kalau jemaat kita berpikir seperti ini. We are surrounded by other religions. Okay? Karena apa? Karena kita dikelilingi oleh agama-agama lain. Especially Indonesia, Pancasila. We think Christianity is another religion. Semua sama, beda sikit, but we're all religions. That's normal for Indonesians, especially. Karena kita punya Pancasila dan kita punya berbagai agama, yang mungkin semua sama, ada perbedaan sedikit. Jadi itu normal. And human nature is, since you were young, your papa always tell you, nothing is free, huh? You want to get something, you work hard, you earn it, right? Alami manusia adalah kita diajarkan, mungkin bapak kita mengajarkan, tidak ada yang gratis dunia ini. Kita harus meraihnya. You want to do well in school, you work hard. You want to do well in a job, you work hard. Mau pintar di sekolah, kerja keras. Mau menjadi posisi yang bagus, kerja keras. Nothing is free, your bapak will say. Tidak ada yang gratis. Mungkin bapak kita katakan seperti itu. That is totally nonsense, because the best things in life are free. Itu adalah hal yang tidak masuk akal, karena yang terbaik dalam hidup kita gratis. Sunshine is free, water from heaven is free, oxygen is free. These three you don't have, you habis already lah. Right? Cahaya matahari gratis, sinar matahari gratis, air gratis, udara gratis. Kita tidak punya ketiga ini, maka kita mati. Siapa bayar for oxygen? I don't know. Gratis. All right? Now, of course, God gives freely the best things. Our sunshine, water, and oxygen, which we need to live. Right? Tentu saja Tuhan menyediakan bagi kita secara cuma-cuma sinar matahari, air, dan oksigen. Number two, take the example of your father and your mother. All right? Your father and mother brought you into this world. They love you. They give you susu. They give you love. Gratis. No baby for 1 year ever say terima kasih. Yang kedua, kita ambil contoh dari orang tua kita. Orang tua kita melahirkan kita ke dunia ini, memberikan kita susu, makanan, itu gratis. Dan selama setahun,
tidak ada dari kita yang mengucapkan terima kasih. In fact, the baby never say terima kasih. The baby complain all the time. You are slow to bring susu. Yeah, all right? Bahkan But seorang you mother and bapa still love your anak. You give gratis. Bahkan seorang bayi itu tidak pernah berterima kasih, malah sering komplain. Kalau terlambat kasih susu, dia menangis, terlambat kasih makan, menangis. Tetapi orang tua kita selalu memberikan, mengasihi kita, memberikan, selalu memberi. Does any mother say, you didn't deserve this susu. You're not going to get susu. You have to work hard and persevere to get your susu. I do not know of any mother who said that. Apakah mengatakan kepada anaknya, kamu tidak layak mendapatkan susu hari ini. Kau harus kerja keras untuk dapatkan susu. Saya yakin dan percaya tidak ada seorang ibu yang berkata demikian. You see, a bapa and a ibu loves you freely. You don't have to earn bapa's love. The day you were born, they sayang you already. Right? Bapa dan ibu kita mengasihi kita. Kita tidak perlu meraih atau menggapai kasih Bapa kita. Di saat kita lahir, kasih itu sudah diberikan kepada kita. You know, there are many anak who are super nakal and disobedient. You know, ibu's heart is always, sayang. You know, why? That's a little bit of God's love inside every ibu and bapa. A little bit of God's love. Bahkan ada anak yang sangat super nakal sekali, hati ibu, tapi selalu hati ibu dan bapak ini selalu mengasihi. Karena apa? Karena ada sedikit kasih Allah dalam hati kedua orang tua kita. When people say, where's the logic? Where's the logic? I say, in nature, the best things are free. In your home, the love of your bapa and mama you didn't earn. You receive. Understand? Di mana logikanya di sini? Alam diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Ayah dan ibu kita mengasihi kita dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu meraih atau mencapai kasih Allah itu. Kasih orang tua kita. In fact, religion has no logic. Bahkan keagamaan itu sebenarnya tidak logis. Imagine a bapa saying to his children, you want my love? You will earn it, deserve it. Then I love you. That's not natural. Coba bayangkan kalau seorang bapak berkata kepada anaknya, kalau kau mau aku mengasihimu, kau harus meraihnya, kau harus berusaha meraihnya. Okay. Tidak normal. So, Ibu Nusini, I hope this helps you. It's too logical to me. As a doctor, I say, what does human need? Sunshine? Yeah. Sorry. Okay. It's not from Ibu Nursini. Oh, okay, sorry. Whoever. All right. So I hope this helps you. It's very logical to me. All right. It's very logical. Saya harap membantu karena inilah penjelasan yang logis bagi kita. Okay. Yeah. Okay. Thank you, PC and Bapak Singkong. It's a question yang dikirim sama aku secara pribadi. Saya tidak bisa menyebutkan namanya. Oke, Bapak Sintong dan Bapak PC masih ada 4 pertanyaan, jadi tolong dibagikan waktunya, karena sekarang udah jam 8.20. Saya tidak tahu bagaimana kita membagikan 4 pertanyaan selama 10 menit. Then we don't have to worry because I promise them I will answer the questions by, even if we don't have time, I will put in audio and we can send to everybody. Yeah. Oke. Ya, kalau waktu saya akan merekam secara audio dan saya akan kirimkan kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak. Thank you. Oke, jadi kita sekarang akan lanjut dengan pertanyaan kita sama Ibu Pendeta Dursini Sihombing. Tolong dibuka mic-nya Ibu. Terima kasih Pak Polcu, sangat diberkati dengan apa yang saya temukan pada malam hari ini. Memperkaya wawasan saya bagaimana menjadi seorang pemimpin. Saya masih fokus yang kedua, relationship ya, itu sangat mempengaruhi pelayanan, pendampingan ataupun kepemimpinan saya, seperti yang Pak Polcu katakan tadi. Tetapi di lapangan saya menemukan
ketika relasi yang baik ini, komunikasi yang baik kepada jemaat, terkadang kita terbentur dari sifat jemaat yang menganggap kita sangat dekat karena kita tadi sangat open begitu, sehingga mereka dekat dengan kita. Sometimes mereka tidak memiliki batasan dengan kita, karena kita sudah bangun di awal menjadi seorang sahabat, dan mereka memperlakukan kita menjadi sahabat. Tadi fokus kita membuat sahabat kepada mereka supaya kita dapat memimpin mereka. Tetapi kenyataannya kita justru tidak bisa memimpin mereka karena terlalu dekat hubungan itu. Nah, pertanyaan saya, should I make a boundaries with my member? Itu pertanyaan saya, Pak. Kalau itu harus terjadi, apakah bangunan yang saya dirikan tadi dalam menjembatani mereka akan saya ubah kembali? Itulah pertanyaan saya, Pak. Terima kasih, Pak Paul. Thank you very much. Sintong, I understand everything Ibu Nusini said except the last phrase. All right, just the last phrase. Can you translate that? All the rest I understand. She's very expressive. Very good communicator. Yeah. Just the last phrase. Any comments on the last phrase? That boundary, should I change or transform all the foundations that I've built because of this boundaries? Yes. Then understand. Yeah, Ibu, that's the risk of relationships. That's a risk. Everything we do, there is benefit, and there is also sometimes a little risk. Yeah. Ya, setiap lakukan itu ada keuntungannya juga ada resikonya. But I would say this, right? I would say this: the benefit of being friendly versus the problem of people becoming too friendly, taking advantage. The benefit is still be friendly. That's what I would say. Yeah. Ya, keuntungan untuk menjadi seorang yang ramah atau menjadi seorang teman dibandingkan dengan resiko bahwa mereka akan menjadi sangat, tak ada batas, ya, tapi kita masih bisa ambil benefitnya. Either you weigh the two, all right, pendetas who are very friendly tend to do very much better than pendetas who are very, afraid of being friendly. If you weigh the two. Kalau kita timbang keduanya, pendeta yang terlalu friendly, itu bisa melakukan lebih jauh daripada pendeta yang tidak melakukan apa-apa, yang tidak begitu friendly. Yeah, so there are a few tricks to do, a few tips for you, okay? Yeah. Ada beberapa tips ya untuk Ibu ya. Okay. Yeah. One is to say to people that, Ibu, I know you are very friendly, you want to spend time with me, but you know what? I have other jemaat to take care of. All right, so that's tip number one. Yeah, don't tell them not to come, but say, I have other jemaat who have really also. Yeah. Trik yang pertama adalah mungkin kita bisa bilang ke ibu ini, Ibu, saya tahu kita teman, tapi saya masih punya jemaat lain, ya, masih ada orang lain yang membutuhkan saya, pelayanan saya, gitu. Jadi kita tidak menolak dia, tapi kita mengatakan bahwa masih ada jemaat yang butuh pelayanan. Right, and sometimes instead of just doing that, you recruit them into your team and give them some work to do, right? Because friendly people are always very powerful in influencing in the church, right? So kita merekrut mereka, orang yang sudah dekat dengan kita bisa merekrut jadi tim kita, supaya mereka juga bisa punya pengaruh. Karena orang yang sudah berteman itu punya pengaruh yang lebih besar untuk merekrut orang ini menjadi tim kita. Say, oh, you're so friendly, you like to buy time. Why don't you also be on the team to welcome the new people who are coming, visit those people who are lonely during COVID? You are very friendly. You are just perfect for doing this work. So you take the energy and redireksi. Yeah. Mungkin kita berkata kepada dia, wah, kamu juga ternyata sangat ramah, sangat bersahabat. Bagaimana kalau bergabung dengan tim saya, melayani juga orang lain. Jadi, Ibu pergi ke sana, saya pergi ke sini. Ya, jadi, mengambil kesempatan itu untuk mengarahkan. Gitu.
Okay, so these are just two possibilities that you can use a little bit, but there are some risks. I agree with you, Ibu di sini. There are some risks. Ya, mungkin ini dua kemungkinan yang bisa kita lakukan, tetapi apapun itu pasti ada risiko yang akan kita hadapi. Yeah, good question. Anyone else? Next one. Thank you, Ibu Nursini, for the question. Now let's proceed. I will call on Pendeta Arnold Seregar for the question. Bapak, please open your microphone. Thank you. Yeah, good evening, Mr. PC. Ya, saya akan coba bahasa Inggris sedikit ya. Mister, I want to ask you about when someone or pastor want to going to next level in a permission, but the pastor got the rejection from the new congregation because they already know about the pastor. And what we can do about that, we help him or the pastor to growing up to the next level. Thank you, Mister. Very good question. All right. Sometimes when you go in, there's a lot of rejection, especially if you're muda, especially if you're a wanita, a girl, there is a lot of rejection and it's quite natural. And maybe they like the old pendeta. Okay. So what you need to do is to find kawan inside there. All right. Some will reject you, but I hope not the whole Jamaat will reject you lah. I hope maybe only some will reject you because maybe they don't like you. They like the old pendeta. Maybe you're a lady. I don't like lady pendeta. That kind of thing. All right. So what you have to do is to cari kawan lah. Basically, you find a person of influence. Maybe there's a lady there in the church. Wow, very influential, always talking, always on the telephone with kawan-kawan. Some people are always got connection everywhere. Then you realize, ini ibu is a person of influence. And she is not against me because she also ibu, all right? Then you go to that lady, all right? You focus. Ibu, I'm new here. I'm a lady here. You're a long time. Can I get your advice? Give me advice. Sometimes people reject me and, I'm new in the church, but I know you can give me advice, Ibu. So you go to her and you become kawan with her lah. All right. And after a while, this Ibu said, wow, this girl like my daughter, very nice girl, very humble, right? And slowly this woman will every time pick up the phone, Ibu pendeta ini bagus. Ibu pendeta ini bagus. Ini. 50% of the Jamaat already got propaganda from this natural public relations officer. Okay, so that's the answer. Can Sintong translate for that? I forgot to translate. Sorry, because my brother speaks perfect English. Sorry. No problem. Yeah. Sintong, I think, can summarize that. Oke, saya akan simpulkan. Mungkin seorang pendeta yang baru akan mengalami banyak sekali penolakan. Apa yang harus kita lakukan adalah kita mencari kawan yang tidak menolak kita, atau kalau bisa mencari orang yang lebih berpengaruh, yang pengaruhnya agak besar. Jadi kita fokus kepada orang yang menerima kita, orang yang mau menjadi kawan kita. Dan suatu saat ketika kita menjalin hubungan yang baik dengan dia dan kita menunjukkan karakter kita yang baik, dia akan menjadi promoter alami kita. Jadi dia akan berbicara tentang orang, oh ini pendeta ini baik, pendeta ini baik, pendeta ini baik. Sehingga diharapkan seluruh gereja akan menerima kita. Jadi fokuslah kepada orang yang mau jadi kawan kita. Jangan fokus kepada orang yang menolak kita. Okay. Yeah, very good. Wonderful summary. So basically, if you can get a church with 80%, 70% think you are bagus, wah itu cukup. It's very hard to get 100%. Kalau kita bisa mendapatkan 70% atau 80%
orang menyukai kita itu sudah cukup bagus, karena tidak mungkin 100% orang menyukai kita. You know, it's like President Jokowi, you know, I think President Jokowi is such a nice guy, popular president, but still there will be 30% of always, you know, whatever President Jokowi does, they will melawan, you know, that's life lah, okay, yeah. Jokowi juga seperti itu, banyak sekali yang mengidolakan dia, tapi ada sedikit yang orang terus melawan dia. Okay, any other questions? Good question, brother. I think masih ada 3 pertanyaan lagi. PC, masih bisa satu lagi atau? Oh, sure. I'm okay, but maybe the last 2 I will answer on audio and then you said Okay. yeah. Jadi Bapak Ibu, karena waktu kita ini pertanyaan yang terakhir dan saya akan meminta sama Inang Pendeta Sister Haryanja untuk pertanyaannya, dan untuk Bapak Pendeta Ramli Harahap dan Pendeta Antun Pakpahan, saya sudah menerima pertanyaannya melalui chat box dan saya akan kirim sama Bapak Polcu untuk menjawabnya secara voice over nanti. Oke, silakan Inang Pendeta Sister. Terima kasih Pak Paulcu untuk materinya yang sangat memberkati. Halo? Yes. Iya, Inang, silakan Inang. Pertanyaan saya Pak hampir sama dengan Inang Pendeta Nursini ketika tadi sampai pada prinsip kepemimpinan yang kedua, langsung saya diingatkan kembali pada waktu-waktu kuliah ada beberapa kecerdasan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, diantaranya salah satunya adalah kecerdasan emosional. Jadi ketika tadi pada tahap Bapak menjelaskan pengembangan itu kepada hubungan itu, saya langsung berpikir, oh mungkin inilah yang disebut dengan salah satu bagian daripada kecerdasan emosional itu. Namun Bapak, ada beberapa sisi lemah yang saya lihat ketika hubungan seorang pendeta sangat baik dengan jemaat. Di antaranya yang pertama, pengagungan kepada pendeta itu. Pengagungan kepada pendeta itu sehingga terkesan seperti mencuri kemuliaan Allah. Kemuliaan, hormat tidak lagi ditujukan kepada Allah tetapi kepada personality pendetanya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua yang saya temukan adalah mungkin karena kedekatan itu sisi negatifnya, orang yang dekat dengan kita berani memakai nama kita. Bahkan di gereja ini sudah saya bicarakan loh, ini kata Inang itu loh misalnya begitu, padahal kita tidak, dan orang yakin dengan itu karena kedekatan yang tadi Pak, itu sisi lemah yang saya lihat. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana menyeimbangkannya supaya itu tidak terjadi begitu Pak. Terima kasih. Thank you, Bu. Sintong, please do a summary. I can guess a lot of it, but I want to get accurate. Yeah. So when we get into the permissions, when I was college students, I learned about the emotional, AQ, emotional question. Yes, quotient. Yeah. Yeah, emotional intelligence or something like that. Yes. So when we close to somebody's persons, yang pertanyaan tadi pertama Ibu, gimana kalau kita terlalu dekat? Yang pertama, kelemahannya adalah pengagungannya jadi kepada pendeta itu, seperti yang sudah dijelaskan Bapak tadi. What I watch is that that persons adore the pastors too much, stealing the glory of God. Mencuri kemuliaan Allah begitu. Yes, okay, I understand that. Stealing glory of God. Huh? Yeah, okay. What is like if we too close to someone, to some congregations, that person can use our names. I mean, they can use our name to explain something to other person, because they said, hey, Inang Pendeta said this, like that, and other person will think that, hey, because they see them very close, so can misuse the name, Sure. Yeah. Okay, very good. Artinya memakai. Yeah. Okay, the first point, yes, that can happen, Ibu. It can happen. Sometimes when people like us a lot, all right, we become like personality, yeah? We become like, whoa, we enjoy that
attention on us. It's true. Yeah. Okay. Terjadi kadang-kadang kalau orang lain menyukai kita terlalu berlebihan, maka pendeta itu pun kadang-kadang juga merasakan kenikmatan itu. Jadi sehingga membuat dia mencuri kemuliaan Tuhan. You see, man is still a sinner, all right? Even when we have Jesus in us, we still have our old nature. We like to be egoist, like, whoa, that's natural, yeah. But it's not good, but it's natural, yeah. Itu sangat alami terjadi kalau terlalu mengagung-agungkan orang, karena kita masih adalah manusia dalam tubuh yang dosa. But Ibu, the best thing is always, I like Gereja Batak because there's always a cross there. Even in Singapore, gereja tak ada cross lagi, tak ada salib lagi. Okay, so what I would suggest for all pendetas is you try to always direct people to the cross. Yeah, not to me, to the cross. Yeah. Saya suka gereja-gereja Batak karena selalu ada salib dalam gerejanya. Di Singapura tidak ada salib di gerejanya. Jadi yang terbaik kita lakukan adalah kita mengarahkan dia kembali kepada salib. Alright, so everything that comes when we have influence over people, naturally we want to take the influence for ourselves, right? Then you remember, no, I am a servant. My role is to help everybody to see the salib and say, thank you, God. Not thank you, Pandit. Setiap kali kita mengalami seperti itu, kita arahkan lagi mereka ke salib. Karena kita sebagai hamba Tuhan, kita akan selalu bilang, jangan berterima kasih kepada saya, berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Selalu arahkan kembali ke salib. Okay, so I think the idea is always, whatever happens, wherever, focus like that. This is the cross. You focus to the cross. Whatever blessing you have, influence you have, direct to the cross. Apapun yang terjadi, baik itu pengaruh kita, baik itu berkat kita, selalu arahkan kembali kepada salib. Yang pertama. Yeah. Okay, so that's number one. The second one, I agree, Ibu, that can happen sometimes, but I would say not so often. Not so often. I hope the second problem. Yeah. Ya, untuk masalah yang kedua, ya saya tahu itu pernah terjadi, tapi saya rasa tidak sering terjadi lah. So maybe you take it as a little bit of, of course it's a problem, but you flattery a little bit that, okay lah, your influence is good for everybody because he's trying to pinjam your influence, Okay, that means you are a lady of influence, Ibu. Yeah. Okay. If you're not a good pendeta, nobody want to pinjam your nama lah. Okay. Kita bisa memuji dia lah. Wah, ternyata Ibu punya pengaruh yang besar ya, bisa mempengaruhi mereka. Mungkin dia pinjam pengaruh kita ke mereka ya. Kita bisa hanya mengatakan seperti itu kepada dia. Yeah. Okay, but that's a risk. Okay, don't worry about it, Ibu. Sometimes life is like that, yeah. A little bit of risk. When we do something good, some risk will take place, yeah. So, there's a question ya, Bu ya. Pertanyaan tadi bagaimana menyimpangkan ya, Bu ya? Yeah. Menyimbangkan. Okay, so how... Sorry? Menyimbangkan. Gimana Ibu? Tadi ulangi, bisa diulangi Bu, maaf. Pertanyaannya tadi supaya itu nggak terjadi. Tadi sebenarnya secara sudah terjawab. Mana keduanya supaya seimbang. Itu terjawab Bu ya? Oke. Oke. Oke, terima kasih Pendeta Sister Haranja atas pertanyaannya dan Bapak Sintongo Tepeya dan Bapak Polcu. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan mengakhiri sesi webinar kita malam ini dan puji Tuhan kita sudah menyelesaikannya dan saya masih ada 3 pertanyaan dari Bapak Ramli, Bapak Anton dan Bapak Sekjen. Dan kami berjanji dengan Bapak Polcu, saya akan mengirim pertanyaan ini secara cepat sekarang atau besok pagi dan mudah-mudahan besok pagi atau siang Bapak-bapak yang ada pertanyaan yang belum dijawab akan menerima jawaban dari Bapak Polcu atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah terima malam ini. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi webinar kita malam ini, saya persilakan untuk
Bapak Pendeta Datuk Siagian, koordinator webinar kita dan les bahasa Inggris kita untuk beberapa pengumuman untuk kita malam ini. Silakan Bapak Datuk. Christine, can I say a few words before Pak Datuk comes in? Yeah. I just want to thank everyone, all right? Sintong, please translate. I honestly do webinar almost every day with different pendetas, different countries. I must say, I enjoyed tonight wonderfully. I must say you are a wonderful team, you know, of very good questions. I really enjoyed tonight. Okay, thank you very much. Yeah. Saya mau berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Ya, saya hampir setiap hari melakukan seminar dengan para pendeta. Namun hari ini saya sungguh menikmati. Tim yang di GKPA ini sungguh luar biasa dan baru ini saya bisa menikmati webinar dengan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Thank you. Sorry Pak Datuk, sorry. Benar sekali, GKPA memang sangat semangat sekali. Silakan Bapak Datuk untuk pengumuman kita, Bapak. Iya, terima kasih untuk webinar kita malam hari ini. Yang perlu kami umumkan bahwa seminar kita bukan hanya sampai di sini, tapi akan berkesinambungan sekali dalam sebulan dan nanti waktunya akan diberitahukan kepada kita dan juga ID Zoom-nya akan diberikan kepada kita. Terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih Bapak Datuk, dan saya secara pribadi berterima kasih dan bersyukur karena Bapak Datuk selalu membantu aku di dalam urusan pelayanan kita, PIC Indonesia dan GKPA. Tuhan memberkatimu Bapak. Dan sekarang dari Gospelite PIC Indonesia, kami berterima kasih sungguh luar biasa malam ini Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya, dan saya berharap semua kita di Zoom ini akan mengundang Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta di KPA untuk bergabung bersama kita webinar supaya mereka juga akan belajar, kita akan belajar bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dari Gospelite for Indonesia, PIC Indonesia, kalau ada sesuatu yang nggak berkenan, kami mohon maaf sama Bapak dan Ibu malam ini juga. Dan untuk mengakhiri sesi webinar kita, saya mau minta juga dari Bapak Pendeta Datuk Siagian untuk doa penutup kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami memakai IT untuk melakukan pelatihan atau seminar kepemimpinan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami lakukan malam hari ini, menjadi bekal kami untuk melakukan pelayanan yang lebih lagi. Kemuliaan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah lewat webinar ini. Tuhan memberkati dan mempertemukan kami waktu yang akan datang. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi minggu depan, bulan depan. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Hello. Yes, I want to say hi.